Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang materi bab 9 kelas 11, ketentuan pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan tentang pengertian pernikahan, kalian mampu menjelaskan dalil nakli pernikahan, kalian mampu menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam, kemudian kalian dapat menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam. Kemudian kalian meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam, dan juga kalian bisa membiasakan sikap komitmen, bertanggung jawab, bersatu, dan menepati janji sebagai bentuk implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang terakhir adalah menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Baik, ini adalah alur pembelajaran kita kali ini. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian, dalil nakli, tujuan, dan hukum menikah. Kemudian bagaimana kita memilih pasangan dalam pernikahan, ada talak dan iddah, kemudian rujuk, dan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian hikmah pernikahan dalam Islam, dan bagaimana kalian bersikap, komitmen, bertanggung jawab, bersatu, dan menepati janji. Kemudian dalam ketentuan dalam pernikahan dibahas tentang bagaimana sih rukun dan syarat pernikahan, kemudian orang-orang yang tidak boleh dinikahi dan pernikahan yang tidak sah, kemudian hak dan kewajiban suami istri dan juga mahar, serta resepsi pernikahan. Baik, bahasan yang pertama adalah pengertian pernikahan. Secara bahasa, menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syaitili dalam mendefinisikan nikah yaitu menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan secara istilah, yaitu suatu akad yang menjadikan bolehnya seseorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, selanjutnya adalah dalil nakli tentang pernikahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya adalah dalil nakli tentang pernikahan. An Abdurrahman bin Yazid qala dakhaltu ma'a Alqamah wal Aswad ala Abdullah faqala Abdullah kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam shababan la najidu syai'an faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras sababi man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Ruwah Bukhari. Yang artinya dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, aku bersama Alqamah dan Aswad menemui Abdullah. Lalu Abdullah berkata, kami bersama Nabi Muhammad SAW sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda,
Barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menjagamu. Bahasan selanjutnya adalah tentang tujuan pernikahan. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan terakhir adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Next yang kita bahas adalah tentang hukum pernikahan. Ada 5 hukum dalam pernikahan. Yang pertama adalah sunnah, yaitu untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Yang kedua adalah wajib, yaitu dikhususkan bagi orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, maka ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Hukum yang ketiga adalah mubah, yaitu bagi orang-orang yang apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri orang tersebut. Yang keempat, makruh, apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tapi ia hanya memiliki bekal biaya pernikahan namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Dan yang terakhir adalah haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk yang lainnya. Selanjutnya adalah bagaimana sih kita memilih pasangan di dalam pernikahan? Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan. Dalam hadis yang berbunyi, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha fazfar bizatid dini taribat yadak." Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah apa sih rukun dan syarat dalam pernikahan? Yang pertama adalah calon suami. Calon suami itu ada syaratnya. Yang pertama adalah benar laki-laki. Yang kedua, bukan orang yang haram dinikahi. 3, tidak terpaksa. Dan yang keempat, jelas identitasnya. Yang kelima, tidak sedang ihram. Rukun yang kedua adalah calon istri. Dan syarat calon istri, benar perempuan, bukan wanita yang haram dinikahi, tidak terpaksa, jelas identitasnya, tidak bersuami, tidak sedang ihram atau masa iddah. Rukun yang ketiga adalah adanya wali. Syarat wali adalah Islam, baligh, berakal sehat, adil, merdeka atau bukan budak, dan laki-laki. Rukun yang keempat adalah 2 saksi. Syarat menjadi 2 saksi adalah, yang pertama syaratnya adalah beragama Islam, yang kedua adalah baligh, berakal sehat, adil, merdeka atau bukan budak, dan laki-laki. Dan rukun yang terakhir itu adalah ijab dan qabul. Syaratnya adalah dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu berurutan antara ijab dan qabul. Bahasan selanjutnya adalah mahram atau orang yang haram dinikahi. Ada beberapa yang haram dinikahi. Yang pertama adalah haram selamanya, yaitu yang senasab atau keturunan seperti ibu kandung, anak kandung, saudara perempuan sekandung, bibi, dan juga sepupu. Yang kedua adalah rodho'ah atau sepersusuan, ibu yang menyusui saudara sepersusuan. Yang ketiga adalah ikatan pernikahan seperti mertua, anak tiri, ibu tiri, dan menantu. Itulah orang-orang yang haram dinikahi kategori mahram atau haram selamanya. Selanjutnya adalah haram selamanya masih ikatan pernikahan seperti saudara perempuan dari istri, saudara sepersusuan istri, bibi dari istri, keponakan perempuan dari istri. Itulah mahram.
Yang kemudian selanjutnya pernikahan yang tidak sah. Yang pertama adalah pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Yang kedua adalah pernikahan shigor, yaitu pernikahan dengan barter tanpa mahar. Yang ketiga adalah pernikahan muhallil, yaitu menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama. Dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut. Yang keempat, pernikahan orang yang sedang ihram, baik ihram haji atau umrah, serta belum memasuki waktu tahallul. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, baik karena bercerai atau suaminya meninggal dunia. Yang keenam adalah pernikahan tanpa wali. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, menikahi mahram. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami itu ada beberapa hal. Yang pertama, memberikan tempat tinggal yang layak. Yang kedua, memberikan nafkah istri menurut kemampuan. Yang keempat, berinteraksi dengan istri secara ma'ruf atau baik. Yang kelima, menjadi pemimpin keluarga yang bertanggung jawab. Kemudian kewajiban istri apa ya? Yang pertama adalah patuh dan taat kepada suami, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami, mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya, memelihara, merawat, dan mendidik anak terutama pendidikan agama. Mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin terkadang disebut nihlah atau sodok, yang berarti sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan, yakni harta atau apapun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan atau istri. Hal tersebut ada dalam Quran surat An-Nisa ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlan. Artinya, berikanlah mas kawin kepada perempuan-perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Resepsi pernikahan atau walimatul ursh. Kata walimah secara bahasa berarti berkumpul, sedangkan menurut istilah syariah yang dijelaskan Ahmad bin Umar al-Syayatiri dalam kitab Al-Yaqut al-Nafis adalah nama untuk setiap undangan atau makanan dan minuman yang diadakan karena adanya kebahagiaan atau lainnya. Hukum mengadakan walimah menurut Mustafa Dib al-Bugha dalam kitab Al-Tadhib fi Adillah Mat al-Ghayah wa al-Tadrib adalah sunnah dan wajib hukumnya memenuhi undangan walimah tersebut kecuali jika ada uzur atau halangan. Tujuan dari walimah adalah untuk mengumumkan pernikahan dan sebagai bentuk syukur atas kebahagiaan yang diperoleh dengan cara berbagi dengan sesama. Itu saja untuk materi kita hari ini, dan insya Allah untuk bahasan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.